Pemanasan induksi adalah proses memanaskan objek yang menghasilkan listrik, biasanya logam, dengan induksi elektromagnetik melalui panas yang dihasilkan dalam objek oleh arus eddy. Pemanas induksi terdiri dari elektromagnet dan isolator elektronik yang melewatkan arus bolak-balik frekuensi tinggi melalui elektromagnet. Medan magnet yang berganti-ganti dengan cepat menembus objek, menghasilkan arus listrik di dalam konduktor, yang disebut arus eddy. Arus pusaran arus mengalir melalui resistensi panas material dengan pemanasan Joule. Dalam bahan ferromagnetik dan ferimagnetik seperti besi, panas juga dapat dihasilkan oleh rugi-rugi histeresis magnetis. Frekuensi yang digunakan bergantung pada ukuran benda, jenis material, kopling, antara koil kerja dan benda yang akan dipanaskan, dan kedalaman penetrasi. Karena dia lelehan, berarti kationnya yang akan direduksi. 2Cl- teroksidasi menjadi Cl2 plus 2E. Transisi. Kalau dia logam transisi, maka yang direduksi adalah kationnya. Kalau dia elektrodanya inert, yang kita lihat adalah jenis anionnya. Oke, ya. Berarti hari ini mengenai sel elektrolisis. Di mana sel elektrolisis merupakan bagian daripada sel elektrokimia, ya. Sel elektrokimia adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sel volta dan ada yang disebut dengan sel elektrolisis. Nah, di mana pada sel elektrolisis dia akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, adapun bentuk daripada sel elektrolisis, ya, adalah sebagai berikut. Misalnya dia menggunakan sebuah gelas kimia, tetapi di dalam gelas kimia itu dia dipisahkan oleh selaput semi permeable. Kemudian dimasukkan batang elektroda sebagai penghubung arus listriknya. Kalau pada sel volta dia dihubungkan dengan voltmeter, maka pada elektrolisis dihubungkan dengan arus listrik negatif dan arus listrik positif. Oke. Pada sel elektrolisis, katoda adalah elektroda negatif, sedangkan anoda adalah elektroda positif. Jadi katoda dia negatif,
Sedangkan anoda adalah elektroda positif. Sedangkan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis sama seperti sel volta. Katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Maka kita singkat dengan CRAO. Katoda dia mengalami reduksi, sedangkan anoda mengalami dengan elektron mengalir dari anoda ke katoda. Jadi sama seperti sel volta. Ya. Oh, misalnya ini adalah elektroda negatif kiri. Berarti yang kirinya katoda. Sedangkan yang kanannya anoda. Nah, batang elektrodanya misalnya kita pakai karbon. Kemudian ke dalamnya dimasukkan zat elektrolit, ya. Misalnya adalah zinc sulfat atau ZnSO4, ini contoh. Nah, hal yang paling penting dalam elektrolisis, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana menentukan reaksi yang terjadi pada katoda dan pada anodanya, ya. Iya. Reaksi sel elektrolisis. Yang pertama, yaitu yang terjadi di katoda. Reaksi di katoda. Nah, untuk reaksi di katoda, maka hal yang pertama kali kita lihat adalah jenis zatnya, bukan elektrodanya. Jadi elektroda dia tidak berpengaruh, ya. Nah, yaitu kalau seandainya dia zatnya adalah berupa lelehan, cairan, ataupun leburan, maka yang akan direduksi di katodanya yaitu kationnya. Apapun jenis kationnya, mau dia logam golongan 1A, 2A, Al ataupun Mn, maka yang direduksi adalah kationnya. Sebagai contoh, misalnya kita punya lelehan garam dapur NaCl liquid. Dia terdiri atas ion Na+ dan ion Cl-. Nah, maka reaksi yang terjadi di katoda, ya, karena dia berupa lelehan cairan ataupun leburan, yang direduksi adalah kationnya. Apapun jenis kationnya, Na+ tambah elektron menjadi endapan Na. Kemudian yang kedua, kalau dia berupa larutannya, apabila dia berupa larutan, maka dilihat terlebih dahulu jenis kationnya. Apabila kationnya adalah logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, mangan,
maka yang direduksi adalah air. 2H2O tambah 2E menjadi 2OH- plus H2. Ya, jadi di katoda dia akan menghasilkan suatu larutan basa dan gas hidrogen. Kemudian, yang kedua, apabila kationnya adalah logam transisi atau logam-logam golongan B, kemudian logam-logam golongan 4A, 5A, dan 6A, maka yang direduksi adalah kationnya. Sebagai contoh, Zn SO4 larutan yang terdiri atas ion Zn2+ dan ion SO4 2-. Karena Zn adalah logam golongan transisi yang dia lebih mudah direduksi dibandingkan air, maka yang direduksi di katoda adalah Zn-nya. Zn2+ ditambah 2E menjadi Zn, padatan. Jadi di katoda umumnya, kalau yang direduksi adalah kationnya, maka yang dihasilkan adalah endapan kation tersebut, endapan logam tersebut. Oke, silakan Farel. Jadi yang logam yang dapat ke negatif. Kenapa? Iya, logam itu ke elektroda negatif. Dan yang bukan logam ke positif. Yang bukan logam ke elektroda positif, betul. Ya. Jadi yang non logam dia akan terjadi reaksinya itu di anode. Ya. Yaitu elektroda positif. Oke, sudah Farel? Belum? Sudah. Ya. Nah, kemudian reaksi yang terjadi di anoda. Nah, untuk reaksi yang terjadi di anoda, maka Farel harus melihat dulu jenis elektrodanya. Apakah dia pakai F, yaitu karbon, platina ataupun emas, atau dia pakai elektroda aktif, ya. Reaksi di anode. Ketika dia elektrodanya adalah elektroda inert, yaitu karbon emas, ya, maka kita lihat jenis anionnya. Oke. Kalau dia anionnya adalah monoatomik, O2-, H-, monoatomik, berdiri sendiri, maka yang dioksidasi adalah anionnya. Oke. Tetapi ingat, FCl, Br, I, O, dan H di alam itu bukan dalam bentuk monoatomiknya, tetapi dalam bentuk diatomiknya. Sehingga yang akan teroksidasi adalah dua buah ion tersebut. Misalnya 2Cl- teroksidasi menjadi Cl2
plus 2E. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia anionnya berupa anion okso. Anion okso itu anion yang mengandung oksigen. Misalnya apa? NO3-, SO4 2-, PO4 3-, dan lain-lain gitu ya. Ya. Intinya mengandung oksigen, maka yang dioksidasi adalah air. Oke, Pak. Ya, Oke, sudah? sudah. Oke, contoh reaksinya. Lagi maghrib di sana ya, Farel ya? Iya. Oke. Nah, misalnya gini Farel. Tentukan reaksi sel elektrolisis berikut. Satu, lelehan MgCl2 dengan elektroda PT. Yang kedua, campuran KBr dengan elektroda Ni. Yang ketiga, larutan NaCl dengan elektroda karbon. 4, larutan Ag NO3 dengan elektroda grafit. Yang kelima, larutan Zn SO4 dengan elektroda Cu. Oke, nah jawab. Yang pertama adalah MgCl2, lelehan, berarti dia tidak mengandung air. MgCl2 terdiri atas ion Mg2+ dan ion 2Cl-. Nah, reaksi yang terjadi di katoda tidak dipengaruhi jenis elektrodanya, apapun jenis elektrodanya. Yang dilihat adalah, gitu ya, karena dia lelehan, berarti kationnya yang akan direduksi. Mg2+ tambah 2E menjadi Mg. Kemudian di anode baru dilihat elektrodanya. Oh, elektrodanya PT, platina. Ketika dia inert elektrodanya, maka dia tidak mempengaruhi reaksi.
Kita lihat jenis anionnya apa? Oh, anionnya Cl-, monoatomik. Maka yang dioksidasi adalah anionnya. Dua Cl- teroksidasi menjadi Cl2 plus 2E. Oke. Kemudian, yang kedua, leburan. Berarti kurang lebih sama seperti lelehan. KBr. KBr terdiri atas ion K+ dan ion Br-. Maka yang akan direduksi di katode adalah kationnya. Berarti K+ ditambah E menjadi endapan kalium. Nah, artinya apa? Logam 1A, 2A, Al dan Mn hanya bisa di katode ketika dia berupa lelehan dan leburan. Kemudian yang di anode, untuk di anode kita lihat elektrodanya. Oh, ternyata elektrodanya adalah Ni, nikel. Nah, nikel ini termasuk ke dalam elektroda aktif. Kalau dia elektroda aktif, maka yang akan teroksidasi adalah elektrodanya. Ni, dia akan larut menjadi ion Mi2+ ditambah 2E. Nah, ini reaksi yang terjadi di anoda. Nah, untuk jumlah elektron, ya, oke, boleh kita setarakan, boleh juga tidak. Kalau yang hanya ditanya mengenai reaksi katode dan anode, tidak perlu kita setarakan. Tetapi ketika ditanyakan adalah reaksi total, baru nanti elektronnya pada katode dan anode harus kita setarakan, ya. Dan yang ketiga, larutan NaCl. Berarti kalau larutan dia aqueous, aki. Terdiri atas ion Na+ dan ion Cl-. Reaksi yang terjadi di katoda. Ketika dia aqueous atau larutan, maka yang dilihat adalah kationnya. Apabila kationnya logam 1A, 2A, Al ataupun Mn, maka yang direduksi adalah air. Berarti reaksi di katode untuk larutan NaCl yang direduksi adalah air. 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Nah, ini yang di katode. Sedangkan reaksi yang terjadi di anode, kita lihat elektrodenya. Oh, elektrodenya karbon. Karbon itu inert. Nah, tadi lagi, kalau inert dia tidak mempengaruhi reaksi. Baru yang dilihat adalah anionnya. Anionnya Cl-. Maka ketika anionnya Cl-, yang teroksidasi adalah Cl- tersebut. 2 Cl- teroksidasi menjadi Cl2 plus 2E. Kemudian, yang keempat, perak nitrat AgNO3 terdiri atas ion Ag+ dan ion NO3-. Oke. Nah, larutan di katode, oh ternyata Ag itu logam transisi. Ketika dia logam transisi, maka yang direduksi adalah kation logam transisi tersebut. Ag+ plus E menjadi endapan Ag atau endapan perak. Nah, kemudian di anode, grafit itu karbon, ya, elektrodenya grafit. Maka yang dilihat adalah anionnya ketika dia elektrodenya inert. Oh, elektrodenya inert tapi anionnya oxo. Kalau dia anion oxo, maka yang teroksidasi di anoda adalah air. 2H2O teroksidasi menjadi larutan asam H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, ini reaksi yang terjadi di anodenya, ya. Jadi kalau reaksi di katode yang dilihat pertama jenis zatnya
dulu apakah dia lelehan kah, leburan, atau dia berupa larutan. Nah, itu yang pertama dilihat. Baru jenis kationnya apa. Iya. Tetapi untuk reaksi di anode yang dilihat adalah elektrodenya dulu. Ya. Kalau dia elektroda inert, baru lihat jenis anionnya. Yang kelima, zinc sulfat ZnSO4. Larutan. ZnSO4 terdiri atas ion Zn2+ dan ion SO4 2-. Reaksi yang terjadi di katoda Zn adalah kation logam transisi. Kalau dia logam transisi, maka yang direduksi adalah kationnya. Berarti Kationnya. Zn2+ tambah Ditambah 2E 2E sama dengan Zn. Tuh, endapan Zn ya. Nah, tetapi di anode ternyata elektrodanya Cu, Farel. Nah, Iya. Cu ini elektroda aktif. Maka ketika dia elektroda aktif, berarti yang terjadi di anoda adalah oksidasi elektrodanya. Berarti Cu akan larut menjadi ion Cu2+ ditambah 2E. 2E. Reaksi-reaksi pada sel elektrolisis. Jadi pada sel elektrolisis, ya, pertama reaksi di katoda yang dilihat jenis zat, baru kationnya. Tapi reaksi yang terjadi di anoda yang dilihat elektrodanya dulu, baru kalau dia elektrodanya inert, yang kita lihat adalah jenis anionnya. Oke, silakan Farel. Oke. Kemudian hukum Faraday, yaitu sebuah hukum ya untuk menentukan berapa massa, berapa volume atau berapa pH zat yang dihasilkan. Hukum Faraday 1. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Terus. Di mana atau F dapat dianggap sama dengan Q per 96.500. Kemudian E sama dengan AR atau MR per jumlah elektron yang terjadi pada katoda atau pada anodanya. Ya, hukum Faraday 1. Di mana W adalah massa zat. Keterangannya, W adalah massa zat. Satuannya dalam gram. I adalah kuat arus. Satuannya dalam ampere. T adalah waktu. Oke, halo Farel, masih ready ya? Iya. Oh, tadi terputus. Nah, hukum Faraday adalah suatu hukum yang digunakan untuk menentukan massa, pH, ataupun volume zat yang dihasilkan dari suatu proses elektrolisis.
Hukum Faraday 1. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Adapun I kali T itu adalah Q, kemudian I kali T per 96.500 itu adalah F, sedangkan E-nya adalah AR ataupun MR per jumlah elektron. Gitu ya. Nah, di mana massa zat itu adalah W, kuat arus adalah I, T adalah waktu, Q itu adalah muatan listrik, satuannya dalam Coulomb, sedangkan F adalah arus listrik, satuannya dalam Faraday. Contoh soal. Oke. Misalnya, ke dalam 1 liter larutan AgNO3 1 molar dialirkan arus listrik 2 ampere selama 193 detik. Nah, pertanyaannya, berapa massa perak atau Ag yang mengendap di katoda? Adapun AR perak sama dengan 108 gram per mol. Nah, oke. Pertama-tama, apa yang kita ketahui terlebih dahulu? Oh, diketahui yaitu watt arusnya, karena ampere. I, 2 ampere. Kemudian T, 193 detik atau second. Kemudian AR, Ag 108 gram per mol. Nah, di mana Ag NO3 terdiri atas ion Ag plus ditambah NO3 min. Berarti reaksi yang terjadi di katoda Ag plus terreduksi menjadi Ag. Nah, di sini kita dapat bahwa sigma E-nya adalah 1 elektron. Yang ditanya massa Ag. Oke, jawab. W sama dengan E I T per 96.500. E-nya adalah AR Ag 108 dibagi jumlah elektronnya 1. I-nya 2 ampere. T-nya 193 detik per 96.500. Oke, nah, di mana 193 sama 96.500 ini dapat kita sederhanakan, gitu ya. 193 coret 1, 96.500 coret 500. Nah, berarti akan sama dengan 108 kali 2 per 500. 108 kali 2 dibagi 500. Nah, kira-kira berapa gram, Farel? 108 kali 2 per 500. Sebentar. Nol koma 432. Oke, berarti 0,432 gram yang dihasilkan di katoda. Gitu ya? Oke, ya, silakan.